Kali ini saya akan perkenalkan pola Gotoni dan Okini. Dua pola ini ya, Gotoni dan Okini ini punya arti setiap. Maksudnya setiap ini ya, setiap 15 menit, setiap 10 meter, setiap setiap jam, setiap 2 jam gitu misalnya ya. Jadi setiap dalam artian seperti itu. Bukan kayak setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, nggak gitu ya. Nah, dua-duanya ini bisa dipakai untuk mengungkapkan kayak jarak, berarti apa, meter ya, setiap 15 meter itu misalnya. Kemudian dari segi waktu juga setiap 15 menit, nah, misalnya gitu. Dua-duanya ini bisa. Hanya saja itu tadi kalau skalanya kecil. Maksudnya kecil tuh gini, kalau dari segi jarak dia belum nyentuh mil. Maksudnya meter dan kilometer masih bisa lah ya, sentimeter, meter, kilometer bisa. Kemudian kalau dari segi waktu dia nggak nyentuh sampai satuan hari. Jadi jam, menit, detik itu pakai Gotoni dan Okini artinya sama, yaitu setiap bla 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 gitu jadi. Nah, sekarang saya akan coba perkenalkan di kondisi kayak gimana dia ini jadi berbeda artinya ya. Gimana Okini dan Gotoni ini artinya jadi beda. Pertama dari yang Gotoni dulu. Artinya setiap. Kalau setiap menit, setiap 2 jam, itu tadi kan sama saya bilang ya. Nah, akan punya arti yang agak berbeda ketika dia nyentuh satuan di atas jam, yaitu hari, misalnya gitu. Setiap 2 hari, itu deh, kita mau mengartikan begitu ya. Dalam bahasa Indonesia, kita mau bilang setiap 2 hari. Bisa dipakai? Bisa. Pakai Gotoni? Bisa ya. Futsuka Gotoni. Nah, akan tetapi dalam artian, dalam kalimat seperti itu, dalam kata Gotoni itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia sudah ada tambahan arti berapa kali, berapa hari sekali. Nah, ada sekali di sana. Jadi kalau saya bilang setiap 2 hari tapi pakai Gotoni, itu dibilang apa, dalam pengertian bahasa Jepangnya, jadi setiap 2 hari sekali. Ada kata satu kali di sana. Futsuka Gotoni, misalnya apa? Nyiram tanaman, ya, tiap 2 hari sekali disiram. Tuh. Futsuka Gotoni Mizuo Yarimasu, itu misalnya. Satuannya hari, pakai Gotoni. Nah, kalau satuannya jam, misalnya Nijikan Gotoni Meruo Chekushimasu. Itu artinya jadinya sama aja. Sama gini maksudnya ya. Arti sekali yang tadi saya bilang itu nggak muncul. Jadi kayak cuma bilang ngecek email setiap 2 jam. Ya udah. Tapi kalau dia jadi satuan hari di atas jam ya. Futsuka Gotoni Mizuo Yarimasu gitu. Jadi tiap 2 hari sekali kita ngairin tanaman. Setiap 3 hari ya tinggal ganti aja tanggalnya. Satuan waktunya ya. Dia pakai untuk tanggal 1 kayak 1 sampai 10 itu misalnya. 1 sampai 10 hari gitu ya. Dia pakai penanggalannya. Jadi Futsuka, Mika kayak gitu. Yoka dan seterusnya pasang Gotoni. Tapi ingat, dalam satuan yang di atas jam, dia akan menimbulkan arti bla 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 sekali. Kemudian yang Okini. Okini dalam skala yang kecil ya, di bawah hitungan hari, itu artinya sama persis kayak Gotoni ya, setiap 15 menit, setiap 10 meter. Nah, begitu dia nyampe satuan hari, pengertiannya jadi beda. Kita mau bilang setiap 3 hari, tapi pakainya Okini, maka 3 hari itu adalah jadi jedanya. Jadi jedanya itu maksudnya gimana?
Misalnya kita mulai aktivitas A tanggal 1, kemudian kita mau bilang tiap 3 hari, tapi pakai okini, maka habis tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 3 hari kan? Tanggal 5, baru kita mulai lagi aktivitas itu A-nya tadi. Okini itu membuat pengertian artinya jadi seperti itu. Jadi dia fokusnya di jedanya ya, di intervalnya. Jadi kok 3 hari sekali pakainya okini, maka kalimatnya akan beda dia. Kalau di bahasa Indonesiain ya, maksudnya gini, kita mau bilang 3 hari sekali, dalam bahasa Indonesia begitu, dalam bahasa Jepang kita pakai ini okini, itu artinya jadi begini. Sementara kalau sudah jadi seperti di grafik ini kan bukan lagi 3 hari sekali namanya, tapi setiap berapa hari itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 4 hari lah. Jadi 4 hari sekali. Pengertiannya beda. Pola yang dipakai karena okini ya, dia benar-benar membuat fokus fokus polanya itu ke jeda waktunya. Jadi kalau bilang okini dalam bahasa Jepang, kita dengar okini gitu, mika okini gitu misalnya, dalam pengertian kita harus langsung kita artikan mika 3 hari itu sebagai jeda, bukan sebagai keseluruhan. Nah sekarang ini ya, coba saya bikin kayak grafik gitu. Kalau pakai okini gimana, kalau pakai gotoni gimana, gitu ya. Jadi ini ilustrasinya begini. Sebuah kalimat begini ya. Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun. Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun. Ya, kalau ini kita bahasa Jepang kan, pakai okini, pakai gotoni, itu beda pengertiannya. Pakai gotoni dulu ya. Setiap 4 tahun, itu kalau kita ambil contoh dari Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, itu ya okini ini yang secara pengertian setiap 4 tahunnya itu antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesianya sama. Ya. Tapi ingat, ini satuannya tahun. Di atas jam, hari itu ya. Maka ketika kita bilang ini dalam bahasa Jepang, yonenkan gotoni kaisai saremas gitu misalnya. Yonenkan gotoni kaisai saremas. Ini akan menimbulkan arti apa? Diadakan setiap 4 tahun 1 kali. Gotoni ini memberi tambahan arti bla 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 1 kali pada kalimat, karena dia dipakai di satuan waktu yang di atas hari gitu ya, di atas jam, ya, maksimal setahu saya maksimal itu jam. Kemudian kalau sudah nyentuh hari, maka akan keluar pengertian 1 kali kayak begini, bla 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 sekali. Itu ya, coba kita lihat kalau dari grafik kan gini, 2010, 2014, 4 tahun. Benar kan? 2010 selesai, 2011, 2012, 2013, 2014 diadain lagi. 4 tahun. 2014 selesai, 2015, 2016, 2017, 2018, 4 tahun lagi. Nah, seperti itu. Yonenkan gotoni kaisai saremas. Itu kalau pakai gotoni. Nah, kalau pakai okini, fokusnya, karena dia satuannya jadi tahun ya, fokus kita adalah di intervalnya, di jedanya. 2010, 2014, 2018, 2022. 2010 ada, kemudian 2011 nggak ada, 2012 nggak ada, 2013 nggak ada, 2014 ada. Berarti okini-nya itu menyasar tahun di mana dia tidak ada jedanya. Nah, kalau kayak gini caranya, berdasarkan grafik, bukan 4 tahun lagi artinya kan.
tapi setiap jeda 3 tahun. Maka warudo kapwa sanen kang okini, ya, sanen kang okini kaisai saremas, diadakan setiap jeda 3 tahun. Nah gitu jadinya artinya ya. Jadi kalau okini tadi fokusnya ke jeda, gotoninya fokusnya sama seperti yang kita ungkapkan kalau pengertian bahasa Indonesia kita ya, diadakan setiap 4 tahun. Cocoknya berdasarkan yang ini, berdasarkan case kalimat seperti ini, pakainya gotoni. Itu lebih cocok. Tapi ingat, dia menimbulkan arti satu kali. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau sepengetahuan saya, kalau ini bukan menimbulkan, kalau yang kita mau buat kalimat itu misalnya 4 tahun 2 kali gitu, berarti gotoni ini tidak bisa dipakai. Karena ya dia menimbulkan arti sekali doang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau bilang diadakan 4 tahun 2 kali, itu ada cara yang lain. Tidak pakai gotoni, tidak pakai okini. Gitu. Nah, cara lain yang saya bilang itu kayak gini. Kita pakai misalnya 4 tahun 2 kali gitu ya. Tidak bisa pakai gotoni karena dia harus kita bilang 2 kali. Kalau mau pakai okini, pengertiannya jadi beda. Karena diadakan 2 kali 2 tahun kan, 2 kali dalam 4 tahun kan berarti jedanya itu beda. Cara mengungkapkannya kan benar-benar berbeda. Caranya simpel. Kita pakai yonen kang selama 4 tahun. Kemudian nikai 2 kali, yonen kang nikai kaisai saremas. Ya, kayak gitu. Jadi itu cakupannya seperti gotoni, tetapi dia akan membebaskan dari arti bla 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 sekali, kayak gitu. Karena tidak pakai gotoni, tidak pakai okini. Nah, itu cara yang lebih simpel ya. Hanya saja barangkali kepikiran mau ngomong setiap kita bisa pakai gotoni dan okini. Dengan aturan seperti tadi ya, ketika dia di tingkat satuan waktu atau jarak yang kecil, kalau jarak berarti meter, kilometer, sentimeter, itu waktu berarti menit, detik, jam, ya gitu ya. Itu dua-duanya artinya benar-benar sama. Ya sudah setiap gitu aja. Baik gotoni maupun okini. Tapi ketika dia nyentuh satuan waktu yang lebih gede, hari, jadi yang paling dekat kan hari ya. Hari dan seterusnya, okini akan fokus pada jedanya, dan gotoni akan menimbulkan arti bla 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 sekali aja. Ya itu. Jadi tergantung keperluan kalimat yang mau kita ucapkan kayak gimana. Kayak gitu ya. Nah, tadi mengenai gotoni dan okini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Ya, silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya.